Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Surga. Nah, pada kali ini kita akan membahas dengan materi yang cukup sangat menarik sekali, yaitu obat herbal, yang akan dibersamai oleh pemateri kita yang sangat luas ilmunya terkait obat herbal ini. Langsung saja kita sapa pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Zulfa Mayiruli, S. Farmasi Apoteker. Assalamualaikum Ibu Zulfa. Waalaikumsalam. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu Zulfa? Alhamdulillah, luar biasa. Baik Ibu, di sini kita akan membahas terkait obat herbal itu sendiri. Nah, kalau saya boleh tahu, definisi obat herbal itu sendiri menurut Ibu bagaimana? Kalau obat herbal namanya herb, berarti pasti dari tumbuh-tumbuhan dan tanaman, gitu ya. Jadi ada dua, dari tumbuhan itu berarti tumbuh liar, ya, dari nama asal katanya gitu, tumbuh liar gitu. Kalau tanaman, nah pasti dari kita tanam. Jadi semua yang berasal obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Baik, untuk kriterianya sendiri Bu, dia bisa digolongkan dengan obat herbal ini itu apa? Ya semua tanaman Mbak, semua tanaman dan tumbuhan nanti bisa kita proses gitu ya, semuanya kita proses, bisa jadi kapsul, bisa jadi kalau masih kasar itu simplisia kita godok gitu biasa, atau nanti jadi ekstrak yang cair, sediaan-sediaan yang lainnya itu tablet juga bisa ya, semuanya yang pokoknya dia bahan bakunya itu dari tanaman dan tumbuhan. Oke Ibu, di sini sudah saya lihat ya Ibu, sudah ada jamu herbal ya. Nah, apa perbedaan jamu herbal yang seperti ini sama jamu yang ada di pasar-pasar itu Bu, yang langsung? Apakah itu sama-sama herbal atau ada perbedaannya Bu? Oh ya, kalau ini itu sebenarnya sama ya Mbak. Jadi kayak bahan bakunya itu sama gitu ya, dari tanaman atau tumbuhan gitu ya. Nah nanti prosesnya saja yang bisa berbeda. Misalkan misalnya ini kan hanya dari tanaman obat atau tumbuhan, terus kita keringkan, kemudian ini di packing. Nah kalau jamu godok itu dari packingan ini itu langsung direbus, atau nanti dari bahan segar gitu ya, bahan segar itu direbus. Kayak jamu gendong itu misalnya beras kencur atau kunyit asam itu dari yang segar. Nanti kalau ada yang pahitan kayak gitu, tentunya dari bahan-bahan yang kering kayak gitu, dikeringkan kemudian direbus gitu. Nah, untuk khasiatnya sendiri itu apa aja Bu kalau dari jamu ini? Ya. Kalau khasiatnya itu bisa bermacam-macam Mbak. Jadi tergantung tanamannya itu bagaimana sifatnya, kandungan kimianya apa kayak gitu. Nah itu dan juga itu tahu isinya itu kan dari penelitian atau juga dari pengalaman empiris gitu ya. Jadi data empiris, pengalaman dari mbah-mbah kita dulu atau orang sekitar yang sudah menggunakan, oh ini ternyata berkhasiat untuk penyakit ini. Nah itu bisa kita gunakan. Itu yang penting tidak mengandung racun, atau kita misalnya menggunakan gitu, meminum gitu, terus terjadi komplikasi misalnya atau sesuatu yang efek samping, nah itu berarti harus dihentikan gitu. Hanya itu tidak cocok aja. Misalnya ada orang yang misalnya ya orangnya itu sakit, yang dia itu butuh penghangat gitu, ternyata dia ngambil herbalnya itu yang mendinginkan. Nah berarti kan bertolak belakang. Nah itu bisa menimbulkan efek samping. Nah, di sini kan sudah ada kapsul sendiri ya Bu. Ya. Nah, kalau untuk prosedur pembuatan kapsul ini sendiri itu seperti apa Bu? Oh ya, kalau kapsul, nah ini pengolahan seperti pengolahan pasca panen gitu ya. Jadi setelah jadi simplisia gitu ya, nanti kemudian dia diekstrak ya, diekstrak. Jadi dari serbuk bisa, atau dari serbuk kering, atau dari pas segar gitu ya, segar kemudian diekstrak. Nah itu bisa kemudian baru di kapsul. Jadi dari ekstraknya itu kemudian di kapsul. Tapi ada juga yang beberapa produsen mungkin gitu ya, kapsulnya itu dari yang belum ekstrak gitu ya, tapi ketentuan dari Badan POM itu memang harus ekstrak gitu kalau sudah jadi kapsul atau tablet gitu ya.
Oke Ibu, saya sudah membaca beberapa artikel terkait obat herbal ini sendiri. Nah, saya membaca bahwasannya obat herbal ini sendiri sudah ada undang-undangnya. Di pasal 48 ayat 1 di situ menyatakan bahwasannya ada 17 bahan pengobatannya, salah satu itu obat herbal itu sendiri. Nah, sedemikian istimewakah obat herbal ini sendiri bisa dicetuskan dalam undang-undang, Bu? Oh iya, begini Mbak. Jadi kalau herbal itu karena sudah digunakan, itu sudah lama sekali ya. Jadi dari mbah-mbah kita, nenek moyang kita dari dulu itu sudah menggunakan itu gitu ya. Jadi bahasanya, kalau bahasa mudahnya gitu, orang dulu itu sakit panas gitu ya, panas, demam gitu ya, keluar rumah, metik daun, dimakan gitu, sembuh gitu. Nah itu berarti kan, oh saya sakit sakit yang biasa diderita masyarakat gitu, kok pakai daun apa gitu, ambil kok sembuh gitu ya. Itu jadi sudah menjadi budaya gitu, budaya pengobatan. Jadi kalau itu diundang-undangkan, itu malah semakin kuat lagi gitu ya. Dan bahkan nanti bisa jadi semakin diteliti, oh ternyata manfaatnya banyak ya, jadi semakin kuat gitu. Baik, saya juga membaca artikel bahwasannya obat herbal ini adalah penyakit turun-temurun. Tadi seperti yang Ibu sebutkan, bahwasannya dari nenek moyang kita seperti itu. Nah, apakah ada penelitian yang lebih kuat gitu, Bu, menyebutkan bahwa obat herbal ini memang manjur gitu untuk pengobatan daripada banyak kan kalau zaman sekarang ya Ibu ya, apalagi kalau orang-orang di kampung itu dia jarang sekali untuk ke medis gitu. Lebih diutamakan obat herbal gitu. Oh iya. Jadi ya ini obat herbal itu tadi sudah dimanfaatkan turun-temurun. Jadi udah apa ya, kayak jadi mindset gitu ya. Ada beberapa orang, ada beberapa masyarakat yang lebih mempercayai herba itu karena apa, tadi sudah turun-temurun. Oh, mbahku, nenekku itu pakai ini sembuh. Nah, itu sudah jadi mindsetnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi udah ya turun-temurun tadi gitu. Nah, dan itu tapi itu ya Mbak, maksudnya apakah ada efek sampingnya? Ya pasti ada gitu ya, ada. Cuma ya tadi, kalau dia memanfaatkan itu tidak sesuai dengan misalnya tipe penyakitnya gitu ya. Misalnya, oh penyakitnya itu harusnya diobati dengan misalnya demam gitu ya, demam itu dadap serep, kok dia ngambilnya misalnya sirih. Nah kan udah beda. Nah itu nanti mungkin akan menimbulkan efek samping. Nah seperti itu. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyinggung efek sampingnya gitu. Nah, untuk manfaatnya sendiri Ibu dari obat herbal ini? Manfaatnya ini sangat bagus sekali. Jadi tiap tanaman itu masing-masing punya manfaat sendiri. Kebetulan kalau di kesehatan klasik itu ada nanti yang bersifat panas, bersifat mendinginkan, menghangatkan. Kayak misalnya yang ini, kita masuk angin nih, masuk angin habis kehujanan terus masuk angin, demam gitu kan. Oh, berarti kita ambil jahe nih gitu. Yang menghangatkan apa? Jahe, kencur. Nah, atau kita memasak sesuatu yang kita kasih merica. Merica kan juga menghangatkan, memanaskan. Nah, seperti itu untuk membuang dingin tadi karena kehujanan. Nah itu efeknya masing-masing herba itu masing-masing sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu seperti tadi jahe, kencur, merica menghangatkan. Oh nanti kalau misalkan seperti alang-alang itu mendinginkan ternyata ya, seperti itu. Jadi kalau sakit panas dalam berarti kan ada panas dari dalam tubuh. Oh kita ambil alang-alang nih gitu, yang sifatnya dia mendinginkan gitu. Nah kayak gitu. Jadi khasiat, efek masing-masing tanaman, masing-masing tumbuhan itu berbeda-beda. Atau ada juga yang sama gitu ya, ada yang sama, cuma masing-masing. Jadi nggak bisa kita itu, oh semua tanaman ini efeknya khasiatnya, manfaatnya pokoknya untuk sakit, semua sakit, itu nggak bisa. Masing-masing punya kandungan kimia sendiri, sifatnya gitu ya. Kemudian dia nanti menuju ke arah organ apa gitu. Nah seperti itu.
Oke, menarik sekali ya Bu kalau membahas obat herbal ini dari pembuatan, prosedur, kemudian manfaatnya seperti itu. Nah, kemudian untuk di lingkungan kita mungkin sudah familiar ya Bu untuk obat herbal ini seperti kunyit, kemudian jahe, serai dan sebagainya. Ada tidak Bu obat-obat herbal yang tumbuh di lingkungan kita tapi yang belum kita ketahui? Wah, itu banyak itu sebenarnya ya. Banyak dari kita itu yang belum mengetahui tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita gitu ya. Misalnya nih ya, misalnya ada tempuyung gitu ya, tempuyung. Tempuyung itu dia hidupnya itu di tembok-tembok gitu, dia tumbuh gitu ya, tembok atau di bebatuan gitu. Nah, ternyata dia itu bisa untuk menghancurkan batu ginjal. Nah, padahal tempuyung itu yang bunganya nanti kalau dia tumbuh itu tinggi, aninya apa tuh? Batang ininya kecil gitu kan, kecil, terus ada apa tuh namanya bunga warna putih, kemudian terbang-terbang, nanti terbang-terbang, bunganya itu kena angin terbang-terbang. Nah, itu nempel di tembok, dia tumbuh. Nah, orang nggak tahu ternyata itu tuh kalau yang sudah kena itu tuh tempuyung, bisa untuk menghancurkan batu ginjal. Terus nanti ada sidogori juga ada di, misalnya kalau saya lihat itu di jalan raya, di lapangan sepak bola itu bahkan banyak sekali itu nggak dimanfaatkan. Nah itu kadang orang tidak tahu gitu, tidak mengenal gitu ya. Nah seperti itu. Oke Ibu, nah di lingkungan kita ini sudah tumbuh obat herbal semuanya Ibu. Nah di lingkungan saya itu banyak sekali Bu yang namanya mahkota dewa seperti itu. Nah untuk mahkota dewa ini tuh apa Bu? Obatnya itu buat apa gitu, kemudian keunggulan dan manfaatnya itu apa Bu? Oh ya, untuk mahkota dewa itu kan kalau kita rasakan buahnya kan, kita ambil buahnya yaitu yang warna merah gitu ya, warna merah, mungkin itu ada ya. Nah warna merah, kemudian kalau kita rebus atau kita cicipi itu kan pahit sekali. Nah kebetulan itu diteliti menurut data empiris, menurut data yang sudah diteliti, dia untuk pengobatan diabetes atau kencing manis, jadi bisa menurunkan kadar gula gitu. Kemudian tapi dia kan ada rasa pahitnya itu tadi ya. Kalau pahit ya dia sifatnya dia mengeringkan. Nah biasanya orang yang kena diabetes itu dia sifat tubuhnya itu lembab, banyak kelembapan dalam tubuhnya. Nah mahkota dewa itu yang tadi sifatnya mengeringkan cocok ya gitu. Tapi nanti ada juga yang saya nggak cocok ya pakai mahkota dewa, bisa ada gitu ya. Karena apa? Karena tadi sifatnya mengeringkan. Oh berarti nggak boleh nih untuk tubuh yang misalnya orang diabetes tapi dia kurang darah nih. Nah itu nggak bisa gitu. Nah seperti itu. Oke, saya ada satu lagi nih Bu terkait obat herbal, dan saya baru baca kemarin gitu bahwasannya dia ini termasuk obat herbal yaitu mengkudu. Oh, iya, nah itu banyak sekali di daerah saya itu tidak terpakai, bahkan dibuang karena baunya juga yang tidak sedap. Nah kenapa dia bisa digolongkan dalam obat herbal dan apa keunggulannya sendiri Bu? Oh ya, mengkudu atau pace gitu ya. Nah pace, kalau pace itu kadang juga digunakan untuk tadi diabetes tadi juga gitu. Tapi ada juga yang menggunakan untuk obat gatel, bisa juga untuk orang menggunakan untuk darah tinggi. Saya pakai darah tinggi pace ini untuk darah tinggi, bisa juga gitu ya. Kebetulan dulu orang tua saya pakai itu tadi, pace tadi gitu ya. Jadi pace yang sudah mateng gitu ya kan, baunya nggak enak gitu ya. Nah itu digodok gitu ya, digodok, direbus, nah dan diminum, itu jadi darah tingginya tekanan darahnya itu stabil. Nah jadi bisa untuk, ada yang menggunakan untuk diabetes, ada juga yang menggunakan untuk darah tinggi. Nah seperti itu. Nah kalau untuk dikeringkan gitu ya, dikeringkan pace itu kan tadi kalau udah matang kan belenyek gitu ya. Nah biasanya kalau yang dikeringkan itu yang belum belenyek atau belum matang gitu ya, pokoknya buah yang belum matang itu yang bisa diiris kemudian dikeringkan. Yang berarti yang masih hijaunya itu ya Bu ya? Ya meskipun nggak hijau banget ya, jadi jangan hijau banget, jangan muda banget, tapi setidaknya bisa diiris. Itu biasanya kalau yang untuk dikeringkan. Tapi kalau untuk yang segar itu yang matang aja
digunakan gitu ya, langsung digodok. Oke. Ternyata itu banyak sekali ya obat herbal yang tumbuh di lingkungan hidup kita ini, yang baik yang kita ketahui ataupun tidak, dan manfaatnya itu cukup menarik dan baik sekali buat tubuh kita, Ibu. Nah, adakah pesan Ibu buat podcast Sahabat Surga gitu terkait obat herbal ini sendiri? Iya. Jadi obat herbal itu atau tanaman tumbuhan itu Allah ciptakan itu di sekitar kita itu banyak sekali, ya, banyak sekali, dan Allah sediakan itu untuk kita gitu ya. Memang jadi Allah sediakan bermacam-macam tumbuhan, tanaman, itu tujuan Allah supaya kalau kita sakit itu menggunakan tumbuhan dan tanaman itu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita itu dengan herbal tidak cukup, nah baru kita memakai obat kimia. Tapi kalau bisa kita pakai herbal gitu ya, bisa menolong kita, nah itu lebih baik. Karena apa? Karena dia organik gitu ya. Organik itu apa? Organik itu ya, tubuh kita kan organik, tumbuhan kita organik, jadi lebih apa ya, lebih cocok. Nah, meskipun harus tadi disesuaikan dengan penyakitnya gitu. Jangan asal saya sakit ini pakai langsung ambil tanaman ini, harus tahu khasiatnya, terus kandungannya gitu ya. Maksudnya khasiatnya yang biasa dipakai apa gitu ya. Nah, seperti itu. Baik Ibu, sesuai dengan zaman Rasulullah juga bahwasannya ketika beliau sakit, beliau menggunakan herbal terlebih dahulu seperti itu, dan tidak ada medis juga zaman itu ya Bu. Nah, baiklah Ibu, terima kasih sekali pengetahuan terkait obat herbal ini sendiri itu cukup menarik sekali, dan mungkin kapan-kapan kita bisa bertemu kembali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.